Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita bahwa hidup kita di zaman ini telah memasuki masa senja. Terbukti dengan berbagai macam tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya di awal surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari penghitungan amal perbuatan manusia. Yaumul hisab telah begitu dekat. Tetapi banyak di antara manusia yang dalam hal ini masih cenderung mengabaikan, melalaikan, tidak peduli, bahkan mereka berpaling. Tidak mengerti apa yang mesti harus dikerjakan. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyampaikan berbagai macam tanda-tandanya. Apakah itu yang sudah benar-benar kita rasa terjadi, atau tanda-tanda itu yang kadang-kadang kita masih susah ingin membuktikan apakah sudah terjadi atau belum. Tapi yang pasti informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Sebagaimana salah satu di antara yang beliau sampaikan adalah min asyratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tanda akhir zaman, di antara tanda zaman ini sudah memasuki masa-masa senja, adalah bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika ilmu, pengetahuan, kefahaman yang ada di masyarakat ini kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala, maka yang terjadi adalah kebodohan. Kita ingat bahwa dulu manusia telah menyampaikan sebuah sumpah dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilna wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya manusia pada saat telah menyatakan wa hamalal insan, amanah keagamaan, amanah untuk diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat perihal perbuatan dan perilakunya semasa di dunia, yang sudah benar-benar ia terima, tapi di kemudian waktu manusia benar-benar berbuat aniaya pada dirinya dan bertindak kebodohan. Kita merasa bahwa benar-benar zaman ini kita bisa katakan kebodohan sudah merajalela. Kalau boleh disebut, kebodohan sudah mengalami pandemi. Bagaimana ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah Ta'ala? Bahkan suatu saat, inna baina yaday sa'ah la ayyaman. Suatu saat di antara masa-masa mendekati dengan kiamat, maka akan banyak hari di mana yang zilu fiha al-jahlu, turun kemudian bertubi-tubi terus-menerus kebodohan di mana-mana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bukan berarti kemudian alat kembali kepada masa-masa sebelumnya. Perkembangan teknologi tiba-tiba mati, kemudian ilmu pengetahuan kemudian tiba-tiba menghilang. Tidak demikian.
Tapi kita ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal abd. Allah tidak mencabut ilmu dari seorang hamba langsung kemudian cabut seperti itu. Tapi walakin yang tazi'ul atau yang yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari kalangan manusia dengan diwafatkannya para ulama. Bahkan lanjut riwayat hatta lam yabqa aliman, sampai suatu saat ada kondisi orang alim atau ilmu itu sudah tidak ada pada diri seorang manusia. Asing, aneh untuk mendapatkan orang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Banyak pemuka-pemuka yang dinobatkan tapi mereka tidak berilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Fatwanya, arahnya, petunjuk yang disampaikannya tidak berdasarkan ilmu. Inilah yang membuat kita khawatir. Inilah keadaan kondisi yang harus kita benar-benar cermati. Andaikan hari ini ilmu yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu yang sederhana, ilmu yang biasa, mudah-mudahan ilmu ini tidak akan menyesatkan kita dan tidak akan menjadikan kita menyesatkan orang lain. Kenapa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah? Karena banyak di antara orang yang ketika menjalani kehidupan di dunia ini tanpa dasar, tanpa pedoman, tanpa petunjuk sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hidup ini tidak akan dijamin tersesat selamanya. Bisa jadi dunia bahkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dijamin tidak akan tersesat. Lan tadillu abada. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat ketika Nabi SAW meninggalkan, mewariskan kepada kita dua hal. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup, pegangan dalam menjalankan hidup ini. Ketika kita berpegang kepada keduanya, intamassaktum bihima. Kita jadikan keduanya sebagai benar-benar panduan, pedoman, aturan dalam hidup kita. Kita dijamin tidak akan sesat selamanya. Kita bawa sunnah Rasul. Bagaimana dengan kebodohan yang sudah mengalami pandemi di mana-mana? Inilah yang kemudian kita katakan. Berapa banyak pedoman hidup yang sudah tidak lagi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana orang kemudian menjalankan hidupnya hanya dengan emosi, hanya dengan perasaan, hanya dengan sebatas keinginan-keinginan, tidak disesuaikan dengan aturan. Seorang ingin mendapatkan rezeki tanpa melihat halal dan haram. Seorang ingin naik pangkat dan derajat kedudukannya. Dia tidak pandang bulu itu kedoliman, mengambil hak orang lain, atau sama sekali tidak. Hanya orang itu ingin melampiaskan nafsunya. Bahkan pada saat dia mewujudkan rasa cintanya, dia tidak ngerti ini yang halal, apa yang haram. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah saatnya bahwa kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita diperintahkan untuk benar-benar berpegang teguh kepada tali agama Allah. Berpegang teguh kepada dua warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya andaikan memang keberadaan ilmu kita memang terbatas. Tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu dalam. Ilmu itu akan menjadikan diri kita terjaga. Biarlah kondisi dan keadaan memang sedemikian adanya yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagaimana kita tetap berusaha, jangan sampai kebodohan itu menyerang, bahkan menjalar, merasuk pada tubuh kita, sehingga perilaku kita, perbuatan kita, seluruh apa yang kita kerjakan bukan membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah,
akan tapi menunjukkan kebodohan kita dan kedoliman kita. Itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa kita harus benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita benar-benar berada dalam kondisi selamat. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menyebutkan siapapun di antara orang beriman bisa dikatakan cerdas, dikatakan bijak, bila mana orang itu memiliki dua kriteria. Satu, aktsaruhum lil mauti dzikran, banyak mengingat bahwa suatu saat kehidupan ini akan memisahkan diri kita dari segalanya. Kita akan akhiri kehidupan yang sedang berjalan ini. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bodoh, adalah berbuat, melakukan amalan untuk memperbaiki persiapan-persiapan untuk kehidupan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kita benar-benar membuktikan kita bahwa kitalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitalah yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitalah orang-orang yang benar-benar siap menyambut datangnya kehidupan yang kedua, yakni kehidupan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.